warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Series Penara. Di kali ini saya akan memberikan tips agar teman-teman lolos CPNS. Tentunya untuk menjadi CPNS itu tidak mudah ya. Artinya perlu perjalanan panjang yang harus kalian tempuh. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya kepada kalian. Mungkin ini sebagai contoh bisa kalian ambil nanti apabila kalian mengalami proses seleksi calon pegawai negeri sipil. Jadi yang pertama, ada beberapa tahapan dalam tes CPNS, yaitu tahap pertama itu adalah proses pendaftaran ya. Jadi proses pendaftaran ini di sini adalah kalian sangat harus berhati-hati sekali, karena tahapan pertama ini adalah penentu untuk maju di jenjang selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Jadi dalam tahap pendaftaran ini kalian harus dipastikan dulu ijazah kalian itu adalah lulusan program studi yang terakreditasi. Jadi apabila ijazah kalian tidak terakreditasi, maka itu akan gugur ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam tes tahapan pertama ini yaitu pendaftaran, kalian juga harus betul-betul memahami daerah mana yang kalian akan tuju ya. Misal di Provinsi Aceh ada beberapa kabupaten, jadi jurusan kalian itu adalah, kalau seperti saya, pengalaman saya adalah jurusan Penjaskes, yaitu tentang keguruan. Jadi kalian harus betul-betul melihat dulu situasi ya. Jadi dalam rentang bukannya itu pendaftaran semisal tanggal 1, maka tutup pendaftarnya itu tanggal 10. Kalian itu tidak usah terburu-buru. Dalam arti tidak terburu-buru, kalian harus membaca situasi dulu, kira-kira di Kabupaten 1, di Kabupaten 2, di Kabupaten 3, di mana di antara beberapa kabupaten itu yang sekiranya membuka peluang besar untuk jurusan kalian. Nah, disitulah kesempatan kalian. Jadi kalau pengalaman saya, ada beberapa kabupaten jurusan saya itu sangat besar sekali menerima jurusan Penjas. Ada salah satu kabupaten atau beberapa itu sampai 240 orang itu penerimaan, sedangkan saya bertugas sekarang saya bertugas di pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. Di situ hanya diterima 15 orang. Nah, jadi ini trik saya. Kalau dalam logika saya, pasti Anda juga berpikir yang mana pembukaan banyak, pasti disitulah kita akan tuju. Ya kan? Tetapi perasaan saya itu salah. Di mana orang banyak mendaftar ke situ karena jumlah karena jumlah penerimaannya banyak, maka orang akan berbondong-bondong mendaftar ke sana. Jadi kita jangan mengikuti arus, sebaliknya kita melawan arus saja. Jadi kita ke tempat yang sedikit membuka jurusan kita, tetapi orang pun akan sedikit juga yang mendaftar ke situ, ke kabupaten itu. Nah, jadi itu harus kalian pahami dulu. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman saya mendaftar di kabupaten yang banyak sekali dibuka. Jadi saya mendaftar di kabupaten yang memang lebih sedikit membuka jurusan saya. Jadi alhamdulillah
saya angkatan 2018, saya menjadi salah satu yang lolos di Kabupaten Aceh Tengah untuk jurusan olahraga. Dan itu pun itu ada salah satu triknya. Dan yang kedua, trik yang kedua adalah pemilihan tempat. Tempat ini misalnya kalian sudah menetapkan di kabupaten ini. Jadi di kabupaten ini misalnya 15 orang, seperti saya kemarin itu ada 15 orang. Jadi 15 itu bukanlah satu tempat. Jadi sekolahnya itu jadi 15 yang lowongan itu tersebar. Ada di pelosok, ada di kota, ada di pinggiran kota. Jadi kalian itu pun harus memahami juga. Ya, harus memahami bagaimana yang seperti saya bilang di awal tadi, biasanya orang lebih banyak memilih di kota dibandingkan di agak seperti pelosok-pelosok. Nah, jadi saya sarankan buat kalian itu memilih yang memang orang tidak mau pilih ke situ, kira-kira istilahnya sangat jauh dari jangkauan kota. Karena orang berpikir terlalu jauh, belum pun tentu lulus, kan seperti itu. Padahal kita kan harus berusaha terus. Nah, jadi feeling kita, makanya kita memainkan feeling. Sekiranya mungkin di ujung sekiranya di pelosok-pelosok desa itu kurang peminat. Nah, disitulah kalian akan masuk. Ya, jadi di dalam peraturan CPNS 2019 yaitu dituangkan oleh, jadi kita di CPNS 2019 yang kalian berjuang sekarang ini, di sini kita memakai peraturan atau pedoman yang harus kalian baca, yaitu peraturan Permenpan RB nomor 24 tahun 2019, yaitu tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Ada beberapa poin di sini saya singkat yang perlu kita ketahui. Di dalam setelah kalian memilih proses tes tersebut, maka kita masuk ke dalam tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua ini adalah tes kompetensi dasar, ya. Tes kompetensi dasar ini ada 3 dia. Nah, dalam unsur-unsurnya, yang pertama yaitu TWK, yang kedua TIU, yang ketiga TKP. Ya, apa itu TWK? TWK adalah tes wawasan kebangsaan. Yang kedua tes intelijensi umum. Yang ketiga tes karakteristik pribadi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips juga agar kalian lolos SKD. Ya. Oke. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Di dalam penentuan SKD, yaitu dalam peraturan ini kita harus menggapai ambang batas passing grade yang sudah ditentukan di dalam Permenpan RB nomor 24 tahun 2019 ini. Yaitu yang pertama, tes wawasan kebangsaan, nilai passing grade kita harus minimal 65. Terus tes intelijensi umum minimal 80, dan yang tes karakteristik pribadi itu 126.
Jadi saya rasa ini bukan permasalahan sulit apabila kita betul-betul memahami cara bagaimana menjawab ya, cara bagaimana kita berikhtiar ya. Nah, dan sebelum kita melakukan proses tes seleksi kompetensi dasar ini, alangkah baiknya kalian itu meminta restu dari orang tua kalian ya. Dan jangan lupa kalian itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kalian inginkan bisa tercapai, dan meminta kepada saudara-saudara kita untuk mendoakan kita, yang utama yaitu orang tua, agar kita diberi kemudahan dalam proses tes seleksi kompetensi dasar. Karena apa? Karena itu adalah rumus yang paling mujarab ya. Tentunya kita belajar yaitu adalah sebuah ikhtiar ya. Jadi tetap penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini saya akan membagikan tips bagaimana kalian itu lolos menjadi SKD. Yang pertama, TWK ya. Mulai dari TWK dulu. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya, terlepas dari rumus-rumus yang ada di luar. Apakah ini bisa kalian ikuti nanti ke depan? Semoga saja cara yang dari saya berikan ini bisa menginspirasi teman-teman agar kalian bisa lolos ya. Yang pertama adalah TWK. Kenapa bisa saya lolos TWK, tes wawasan kebangsaan? Yaitu adalah dengan banyaknya membaca ya. Nah, jadi kita memang jauh-jauh hari itu harus banyak-banyak membaca tentang wawasan kebangsaan. Biasanya itu adalah tentang perkembangan politik yang sekarang, istilahnya yang update, bukan lagi yang ketinggalan zaman yang terdahulu. Biasanya kita sering membaca yaitu tentang amandemen, undang-undang yang ke belakang seperti itu kan. Biasanya kita dapat melihat itu adalah soal-soal yang menurut saya itu kuno. Nah, ternyata dalam perkembangan zaman sekarang yaitu soal-soalnya itu tentang informasi-informasi yang terupdate. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca. Pengalaman saya hobi menonton politik, yaitu tentang misalnya di ILC ataupun Mata Najwa. Jadi kita di situ secara tidak langsung kita, walaupun soalnya itu tidak sama ya, tidak sama dengan apa yang kita lihat di TV, kita baca, tetapi pengalaman saya setelah kita lihat, kita baca berita-berita yang terkini, kalau kita baca soal dari tes wawasan kebangsaan ini, seperti kita pernah mendengar atau melihat ya, seakan-akan kita itu pernah kita lihat entah di televisi ataukah di membaca atau di mana seperti itu kan. Jadi soal-soal itu yang kita baca seperti menjurus ke keyakinan yang pernah kita dengar dan kita baca itu. Nah, jadi paham ya sampai sini. Jadi intinya kalian itu harus membaca yang sangat banyak ya. Jadi media membacanya itu ataukah menonton itu bisa melalui televisi, berita koran, ataupun kalian bisa sambil duduk kalian bisa mendownload aplikasi tes soal CPNS di aplikasi handphone kalian. Yaitu bisa kalian download di Play Store. Di situ banyak sekali tentang soal-soal tes wawasan kebangsaan ya, tentang CPNS. Oke, saya kira itu adalah trik saya untuk lolos tes wawasan kebangsaan. Memang tidak mudah, tetapi ini bisa kalian contoh ya. Yaitu yang kedua, tes intelijensi umum.
ya. Tes intelijensi umum itu adalah dalam benak kita berpikir ini pasti soal matematika, kan seperti itu. Jadi rasa-rasanya yang bagi kita yang tidak suka matematika itu sangat-sangat pesimis ya. Sangat-sangat pesimis kalau kita berbicara tentang intelijensi umum ini. Mana mungkin saya lulus intelijensi umum matematika, saya mau belajar beberapa tahun pun saya nggak akan bisa, kan seperti itu. Tapi teman-teman, ternyata di tes intelijensi umum ini bukan hanya soal yang semisalnya X kuadrat kali Y kuadrat, itu kan kita tidak paham betul ya tentang soal-soal seperti itu, termasuk saya. Nah, jadi di dalam tes intelijensi umum ini yaitu ada beberapa pilihan soal. Yang pertama yaitu triknya, ini saya beritahukan kepada kalian semua. Di sini di dalam tes intelijensi umum ini ada yang namanya tes deret angka, tes sinonim, ya kan? Sinonim, antonim, ya. Jadi di situ pun udah berapa saya ada masuk misalnya tes deret angka itu ada 5, tes sinonim, antonim itu ada beberapa. Jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu kalian pelajari. Jadi kalau misalnya S kali Y atau itu kan lama pembelajarannya. Jadi kalau deret angka itu kalau kita sudah mengetahui rumusnya, maka itu sangat mudah. Nah, jadi nanti next video apabila kalian ingin mengikuti channel ini, saya akan membuatkan bagaimana itu cara menjawab soal deret angka. Biasanya di deret angka ini orang yang belum pernah mengenal deret angka ini sangat kebingungan bagaimana cara menjawabnya. Nah, tetapi nanti saya akan memberikan bagaimana tips agar kalian bisa menjawab deret angka. Ikuti terus channel ini ya. Dan untuk yang ketiga, tes karakteristik pribadi. Nah, ini menjadi pengalaman saya. Sebelumnya memang saya pernah mengikuti les psikotes. Jadi pengalaman itu masih terbayang-bayang di ingatan saya ya. Jadi bagaimana guru saya itu mengajarkan saya di dalam tes karakteristik pribadi ini, bagaimana cara menjawabnya. Nah, itu pun ada trik ya. Jadi kita dalam sistem komputer itu yaitu 90 menit waktunya 100 soal. Jadi rasa-rasanya kalau 100 soal itu hampir tidak sampai 1 menit dalam 1 soal. Sedangkan ini tes karakteristik pribadi ini soalnya cukup panjang. Jadi trik menjawab tes kepribadian ini adalah, kalau pengalaman saya itu tidak membaca soal ya. Jadi tidak membaca soal, saya itu hanya membaca jawaban-jawabannya aja, karena ada A, B, C, dan E. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya yang sudah guru saya ajarkan kepada saya, kita bagaimana menjawab soal itu, kita membayangkan diri kita itu sudah berada di instansi yang akan kita tuju ya. Bayangkan Anda itu sudah lulus menjadi calon pegawai negeri sipil, lalu Anda bekerja, lalu bagaimana sikap Anda terhadap teman-teman Anda, sikap Anda terhadap atasan Anda. Disitulah kalian bisa memainkan pikiran kalian dan membayangkan bagaimana apabila kita sudah bekerja dan pertanyaan-pertanyaan itu menjebak ya. Jadi tes karakteristik pribadi ini yaitu jawaban kita misalnya meleset sedikit, itu tidak mengurangi nilai yaitu 0. Jadi di dalam karakteristik pribadi ini tidak ada yang namanya nilai kita 0. Yang sangat-sangat buruk yang kita jawab yaitu adalah nilai kita 1. Apabila kita jawabnya sangat bagus, kepribadian kita berarti dinilai nanti di sistem yaitu 5.
Ya, jadi tidak ada yang namanya apabila kita salah menjawab ini nilai saya nol, oh tidak. Tetapi di sini bisa jadi kalian dapat 2, 3, dan 5. Tetapi pengalaman saya yaitu keberhasilan kalian itu membayangkan bagaimana kalian itu sudah menjadi calon pegawai negeri sipil di instansi yang kalian tuju. Jadi saya rasa itu adalah tips dari saya yang sangat mudah, dan sekali lagi saya sampaikan, di luar dari rumus-rumus yang ada, mungkin rumus-rumus di seluruh Indonesia ini sudah mempunyai rumus tertentu ya. Rumus tertentu ini adalah pengalaman saya yang saya bagikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa mengikutinya dan sukses untuk kedepannya. Jadi itu aja video kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian ke depan bisa lebih baik lagi, dan jangan lupa terus berikhtiar, yaitu berusaha belajar agar kalian lulus menjadi calon pegawai negeri sipil. Teman-teman, di next video saya akan membagikan tips bagaimana cara lolos SKB ya. Jadi ini penting juga, ini adalah penentu tahapan yang ketiga. Jadi ikuti terus video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.